Pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan bisa menjadi masalah serius dan memiliki dampak negatif bagi kesehatan manusia. Apa saja dampak buruk dari kabut asap dan bagaimana melindungi diri dan keluarga dari kabut asap? Di studio kita kali ini sudah berhadir Dr. Reni Utami. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sekali dok sudah berhadir di studio kita pada hari ini. Dokter, berbicara mengenai kabut asap, sebenarnya apa saja dok komponen berbahaya di dalam kabut asap akibat kebakaran hutan ini dok? Iya. Jadi untuk komponen kabut asap sendiri itu ada beberapa zat berbahaya ya. Jadi yang pertama itu ada kandungannya bernama karbon monoksida. Jadi karbon monoksida ini dia mengikat Hb sehingga aliran oksigen ke seluruh tubuh juga akan terganggu. Nanti orang yang sering terhirup dari karbon monoksida ini akan mengakibatkan sesak, kemudian rasa menarik napasnya juga terasa berat karena kekurangan oksigen tadi. Oke. Ya. Kemudian yang kedua ada sulfur dioksida. Nah, sulfur dioksida sendiri ini dapat mengiritasi saluran pernapasan. Jadi nanti orang-orang yang sering menghirup sulfur dioksida akan banyak mengalami infeksi saluran pernapasan atas. Biasanya kan banyak nih kasus-kasus ya, kok kebakaran hutan, kabut asap sering nih penyakit-penyakit ISPA yang datang ke pelayanan kesehatan. Betul. Ya. Kemudian ada kandungannya namanya nitrogen oksida. Nitrogen oksida di sini dia juga akan merusak dari pertahanan sistem pernapasan. Jadi mudah nih orang-orang yang menghirup zat berbahaya ini, infeksi saluran pernapasan atas biasanya yang terganggu. Ozon juga ada di dalam kandungan kabut asap. Nah, ozon sendiri ini dapat mengiritasi seperti mata, berair biasanya ya, karena sering terpapar. Rasa kemudian pedas itu, kemudian nyeri di daerah tenggorokan biasanya. Oh iya. Ada sering batuk kan biasanya kalau sering terpapar dari zat-zat berbahaya ini. Oke, jadi ada 4 tadi ya dok komponennya. Oke, lalu mana dok yang lebih berbahaya antara kabut asap dengan polusi udara dok? Nah ini, ada beberapa penelitian ya sudah di dunia, ada yang meneliti bahwa hasilnya itu kabut asap dari kebakaran hutan itu lebih berbahaya dari polusi udara. Polusi udara ya diakibatkan oleh knalpot misalnya ya, asap-asap dari kendaraan. Karena ada partikel-partikel mikroskopis dari kebakaran hutan itu, dia sangat kecil. Bisa masuk ke saluran pernapasan, dari hidung dia akan ke paru-paru, dari paru-paru itu bisa nanti masuk ke aliran darah. Nah, sehingga nanti bisa juga berpengaruh terhadap organ-organ yang lain seperti organ jantung misalnya, ada mengiritasi atau terjadi pembekakan di daerah pembuluh darah. Makanya lebih berbahaya kabut asap daripada polusi udara yang diakibatkan oleh knalpot. Oke dok, lalu bagaimana kabut asap ini dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernafasan dok? Jadi bagaimana mempengaruhi saluran pernapasan? Kan banyak nih ya, karena kabut asap, kemudian ada nih biasanya terbagi menjadi 2 biasanya untuk gejalanya juga nih. Ada jangka pendek sama jangka panjang. Nah, untuk jangka pendeknya sendiri itu langsung dirasakan. Jadi misalnya ini banyak nih kebakaran hutan, kemudian ada kabut asap, biasanya yang langsung kita rasakan itu seperti matanya berair, perih biasanya di daerah mata. Kemudian di hidung juga sering berlendir ya, kok nggak enaknya bernapas, sering berlendir gitu hidungnya. Kemudian ada nyeri juga di daerah tenggorokan, biasanya dibarengi dengan batuk. Nah itu jangka pendeknya yang langsung dirasakan. Nah untuk jangka panjangnya sendiri itu yaitu ke saluran pernapasannya, ke daerah pernapasannya. Jadi dia akan merusak sistem pertahanan pernapasan sehingga mudah nanti terkena penyakit-penyakit yang PPOK. Jadi PPOK itu adalah penyakit paru obstruktif kronis. Kenapa bisa terjadi? Karena sering terpapar dari kabut asap sehingga nanti aliran udara dari luar masuk ke hidung, sering zat-zat berbahaya juga masuk kan. Nanti di saluran pernapasan itu akan terjadi gangguan atau nanti bisa juga ada peradangan. Nah, sehingga nanti pasien-pasien yang mengalami PPOK susah bernapasnya, sesak biasanya. Kemudian penyakit-penyakit asma juga nih, misalnya ada yang sudah punya penyakit asma, sering terpapar kabut asap, asmanya sering kambuh, iya seperti itu.
ada juga nanti pasien-pasien yang sering terpapar kabut asap itu berpengaruh terhadap kardiovaskulernya, jantungnya. Jadi berpengaruh terhadap jantungnya. Karena zat-zat berbahaya yang kecil tadi itu kan bisa masuk tuh ke dalam aliran darah, kemudian bisa ke jantung, akhirnya berpengaruh terhadap jantungnya. Wow, banyak sekali dok ya. Iya. Di kulit juga bisa biasanya, iritasi pada kulit. Sensitif, orang-orang yang sensitif terhadap zat-zat yang dari kabut asap itu bisa tuh mengiritasi kulit. Biasanya ada dermatitis, biasanya dermatitis itu kayak alergi. Jerawatan Semacam- biasanya bisa juga seperti itu. Oke, jadi tidak hanya di dalam yang bisa Iya. dipengaruhi begitu ya, di luar Luarnya pun juga bisa. bisa berdampak negatif bagi kita. Oh, jadi ini menarik sekali dok pembahasan kita, tapi kita harus jeda sejenak dok ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ruang Sehat.